Halo kawan-kawan, apa kabar semua? Hari ini daily life-nya saya, Nona Merauke. Jadi buat kawan-kawan sekalian, minta maaf 3 minggu saya tidak posting video. Karena kakak Nona kemarin lagi bete sekali. Jadi kalau lagi bete tuh biasa tuh lama baru dia agak baik. Hari ini baiknya sudah bisa senyum. Masalah kakak Nona tidak akan bikin video kalau saya cuma membagikan kecemberutan atau cuma istilahnya kalau saya cuma bagi sedih-sedih itu karena bukan orang seperti itu. Saya suka cuma bagi saya punya kebahagiaan, gitu. Jadi sedikit sepintas. Jadi terakhir pas kakak Ina sama Lita semua dong sudah pergi. Terus habis itu ada kejadian sedikit di mana sampai kakak Nona kayak gemas sekali. Jadi intinya tuh kalau orang yang kita sayang, orang yang dekat, kita sudah kasih tahu ulang-ulang yang kita tidak suka atau yang jangan bikin begini ataupun disuruh gitu istilahnya juga. Terus biasa tuh kalau siapa adik laki-laki tuh biasa kalau disuruh sesuatu tuh nanti kok bisa tunggu 1-2 tahun baru dia bikin ya. Itu juga kadang-kadang gemas, tapi ya kita tidak bisa marah, tidak bisa apa tuh kayak begitu. Jadi kita simpan di dalam atau kita sudah bilang, oh kita tidak suka seperti ini apa. Terus orang bilang, oh iya saya tidak begitu. Ternyata kelakuan seperti itu. Terus kita sudah capek bilang ulang-ulang tetap saja begitu. Jadi gemas toh, jadi simpan di dalam. Untuk kasih hilang gemas biasa susah. Atau kadang-kadang saya gemas sama om toh, walaupun seulang-ulang bilang om, dia tidak mau dengar dan kita cuma tahan saja. Tapi biasa tuh dia gemas-gemas itu lama. Jadi contoh saja seperti begini. Mobil kan kemarin saya punya mobil, om habis kasih baik. Jadi dia punya gearbox yang rusak. Kalau di Holland gearbox rusak itu artinya hampir setengah harga dari itu mobil sendiri. Istilahnya tuh hampir aja sama kok beli mobil itu baru lagi, cuma beda 1.000 rupiah. 1.000 euro istilahnya gitu ya. Nah kemarin tiap kali ini mobil kalau sudah tidak bagus dia punya gearbox, saya selalu bilang om sudah tidak baik, cepat sudah jual dia baru beli baru gitu ya. Om tidak mendengar. Akhirnya tuh hari dia rusak pas om yang bawa sudah. Jadi dia cuma tepuk tangan saja, dia yang ngatur, dia yang apa. Begini kemarin saya sudah bilang om tidak usah pergi ambil kayu bakar, pakai itu troli. Kan ada tetangga di belakang punya troli, kan kayu bakar cuma sedikit. Saya punya mobil kalau kau buka terus alas dengan spray yang tidak pakai saja itu cukup. Jadi tidak perlu terlalu bikin susah diri istilahnya. Om dia tidak dengar dan dia pergi ambil itu. Betul kawan-kawan, mobil dia mati di pas lampu merah tengah-tengah jalan. Itu karena kita shock, kita pikir itu dia punya gearbox karena masih garansi baru bulan Maret ganti toh. Ternyata tuh bukan, itu dia punya sambungan dari dia punya kereta. Dia punya rem dari kereta tuh rusak, yang kayak istilahnya sambungan di belakangnya. Terus kan dicok sama-sama dengan mobil. Jadi rem dari keretanya itu tidak jalan, otomatis dia perintah mobil tuh tidak jalan. Karena di sini kan semuanya aman gitu. Jadi kalau kamu mau bawa kereta tuh di belakang juga dia punya sistem, dia punya rem, dia punya lampu sen, semua harus jalan. Karena kereta punya rusak, akhirnya dia bikin mobil juga memerintah kalau oh itu lampu rusak, mobil dia mati. Langsung dia punya sekring loncat. Sudah. Untung itu om lagi yang dapat. Jadi om dia dapat. Akhirnya dia yang urus apa semua, cuma pas saya mau main volley, jadi tuh betul-betul yang kayak terus sudah gitu. Nah terus akhirnya om yang urus, jadi karena dia punya sekring saja yang diganti tidak mahal. Tapi mobil dia juga kemarin lumayan lah, sejak kejadian gearboxnya rusak, tiap tarik gas itu dia punya rasa tidak enak kawan-kawannya. Jadi saya sudah bilang om ganti baru, maksudnya jual baru beli yang agak lebih muda, dia punya tahun gitu kan kawan. Karena kakak Nona kepingin jalan jauh-jauh ya. Kayak kemarin ini mobil dia sampai di kakak Ina per rumah itu sudah lumayan hebat. Itu pergi kakak Nona po hati tuh kayak hilang, aduh mati sudah kalau dia mati di jalan atau dia bagaimana. Mari kita doakan kawan-kawan mobilnya tidak rusak lagi. Spesial tuh pas di kakak Nona po tangan ya kayak gitu. Nah seperti permintaan kakak Nona tuh tidak bikin banyak kerjaan, tidak bikin banyak kegiatan. Bikin kue saja kemarin saya punya video
Apple Ball ini saya hampir selesai edit, karena itu video Apple Ball itu 2 jam videonya, karena bikin dia punya kulit itu yang lama. Jadi edit kalau 2 jam dijadikan 30 menit itu betul-betul kayak baru kalau kau lagi gemas. Jadi sudah hampir selesai, mungkin sebentar malam saya sudah bisa posting ya. Ini hari-hari Kamis. Baru minggu lalu itu 1,5 minggu juga Om pergi ke India, kawan-kawan ya. Jadi saya harus urus anak, apa semua saya sendiri yang ngurus. Jadi betul-betul tangan itu pendek, ditambah tuh tangan dia bengkak ya. Kemarin tangan bengkak lebih besar dari ini, tidak sakit kawan-kawan ya. Tapi tidak tahu kenapa. Sudah pergi dokter bilang kelenjar nanti hilang sendiri. Makanya Kak Nona kemarin pikir sebelum pergi dokter tunggu-tunggu mungkin dia hilang gitu tuh, ternyata tidak. Tapi ini masih ini juga saya juga tidak sadar kalau tangan begini. Nanti waktu Lita bilang, kakak tangan kenapa, baru shock, oh yo tangan dia kenapa begitu. Nah terus waktu itu hari habis dong pulang dia tambah besar, saya pakai gips terus. Jadi saya tidak terlalu bikin kue dan sebagainya, karena saya betul-betul Desember mesti banyak kerjaan kayak gitu. Nah dan hari ini lagi Om dia pergi ke London sampai hari Minggu baru kembali kawan-kawan. Jadi kalau Om tidak ada berarti otomatis Kakak Nona yang harus urus anak sendiri, apa sendiri, semua sendiri. Nah tapi karena permintaan dari saya punya subscriber setia, kakak kasih masuk juga daily life. Kakak Nona tuh daily life tidak banyak orang yang nonton, karena kita tidak punya anak kecil ya. Jadi Kakak Nona tuh kayaknya boring begitu. Tapi ada juga yang penasaran, ada juga yang teman-teman bilang, ayo sudah kasih masuk saja, tidak apa-apa bikin apa, toh kita juga mau tahu kok bikin apa gitu. Jadi Kakak Nona kasih tunjuk. Kemarin saya habis pasang lampu Natal di pohon, karena harus sudah dipasang. Peraturannya tuh sebenarnya center class tanggal 5, baru besoknya kita bisa pasang kawan-kawan ya. Cuma karena minggu depan saya sudah mulai kerja, jadi percobaan doakan Kakak Nona mulai kerja Senin, Rabu, Jumat ya, full time di Amsterdam. Jadi nanti kalau sudah bagus 1 bulan setelah kerja terus bagus, baru nanti saya kasih tahu kalian bagaimana dia punya model di mana dan sebagainya. Jangan tanya-tanya dulu ya. Pokoknya intinya coba dulu kerja, karena Kakak Nona nih lama sekali tidak kerja sejak punya anak stop. Jadi kalau dihitung Ryan sudah 13 tahun ini kawan-kawan. Terus sudah 13 tahun tuh sudah tidak kerja, karena Om tidak mau anak-anak pergi daycare. Jadi Kakak Nona sendiri harus urus anak apa semua. Makanya kita buka usaha sendiri di rumah. Jadi sambil saya punya kerja di luar, tapi Desember ini catering banyak dan saya punya kue-kue kering pesanan juga ada. Makanya ini betul-betul padat sekali. Jadi saya harus betul-betul bagi waktu dengan baik kan kawan ya. Saya sudah pasang lampu-lampu yang di pohon, nanti saya kasih tunjuk kalian habis ini. Dan besok baru saya mau pasang lampu yang di atas-atas kawan-kawan. Karena betul-betul tadi saya kasih bersih balkon. Saya baru buang air bekas tanaman-tanaman, jadi tuh balkon basah sekali. Tunggu dulu dia kering, hari ini tidak hujan, semoga besok tidak hujan, baru saya bisa mulai pasang lampu yang dari balkon sampai sepanjang itu. Saya nanti kasih tunjuk kalian setelah video ini kawan-kawan ya. Mungkin berhubung kawan-kawan sudah dekat center class, Kakak Nona punya teman yang dekat-dekat di sini tuh anak yang masih anak-anak baby tuh banyak. Jadi Kakak Nona mau pergi beli kado center class buat itu anak-anak, terus nanti saya kasih. Jadi nanti mamanya kasih tuh pas hari center classnya gitu, kayak gitu. Enak kalau anak kecil. Ryan sama Jamie punya center class kado semua sudah siap kawan-kawan yang sudah banyak, sudah ada. Om sudah tinggal suruh bungkus, sembunyikan apa semua gitu. Nah, tapi untuk kebetulan nih saya mau pergi berkunjung. Saya punya teman Stefani yang di Wilnis. Seperti kalau kalian nonton saya punya daily life sebelumnya, dia punya anak baby baru-baru ulang tahun. Tapi kan mereka merayakannya secara keluarga. Jadi hari ini saya mau pergi, saya mau bawa kado untuk center class buat itu anak 2. Sama ada saya punya anak favorit 1, saya juga mau bawakan. Nah, jadi tidak banyak kawan-kawan, saya tidak banyak bikin apa-apa, malas sekali karena bete. Kalau bete yang ada tuh mau edit video saja malas, ini saja malas, tinggal duduk saja nonton film sama anak-anak, terus tidur kayak gitu. Tapi hari ini mood baik nih, kamu lihat bisa senyum. Makanya saya mau ajak kalian, karena mau pergi ke toko, mau belanja, mau beli kado. Sekalian saya punya pampers habis, sama beli eyeliner juga habis dan sebagainya kayak gitu.
sekalian beli kado. Sebelum Jamie dia pulang, baru habis balik, saya balik ke rumah bungkus kado, saya masak nasi, baru saya jalan ke rumahnya Stefani. Sip. Nah, kawan-kawan, ini saya di supermarket dan siap-siap untuk mau bikin kue. Kalian lihat harga butter mahal begini sekarang. Jadi 250 gram butter yang biasa saya pakai untuk nastar yang Campina tuh 373. Kayaknya beberapa hari lalu juga naik lagi, tapi ini betul-betul yang biasanya cuma 2 euro atau tidak sampai 2 euro sampai sudah mau 4 euro. Kayak begitu. Ini butter yang dari home merek, dari ini supermarket Jumbo. Pakai ini saja rasa nastar tuh berbeda sekali dengan kalau kita pakai yang lain. Jadi saya cuma ke supermarket, tadi di toko mainan itu terlalu rame, jadi tidak sempat saya bikin video. Saya bikin video cuma di sini saja. Dan kawan-kawan, di beberapa minggu ini saya coba-coba bikin ini cookies untuk saya punya video YouTube. Tapi sebelum saya bikin untuk YouTube, saya bikin dulu untuk makan anak-anak ya kawan-kawan ya. Karena berhubung saya tidak pernah bikin cookies ini di rumah ini dengan oven yang ini. Jadi saya harus cari dulu temperatur dari ovennya sampai dapat yang saya mau, baru akan saya bikin video YouTube-nya. Jadi yang selalu yang tanya-tanya, sabar ya, sabar. Pasti saya bikin videonya, tapi satu persatu tunggu. Karena betul-betul saya harus tahu temperaturnya dengan baik supaya pada saat saya kasih tahu kalian tuh kalian bikin pasti jadi. Dan selain itu saya selama minggu-minggu terakhir itu cuma menikmati bersama anak-anak suasana rumah. Selagi Om di India kita cuma bertiga, jadi betul-betul manjakan anak, bikinkan apa yang mereka mau, atau bikinkan dinner-dinner yang surprising buat mereka. Dan Ryan dan Jamie suka sekali. Berhubung Om tidak ada ya kawan-kawan, jadi bisa bikin. Kalau Om ada tuh Om tidak kasih izin. Dan kawan-kawan, tanggal 26 November pertama kalinya saya kembali lagi main volley kompetisi sama teman-teman, dan mulainya jam 2. Sedangkan di rumah Om lagi bikin acara sama anak-anak. Ini Jamie punya ulang tahun kawan-kawannya, dengan dia punya kelas. Nek. Halo kawan-kawan, hari ini tanggal 29 ya. Jadi saya mau pasang lampu hiasan Natal. Jadi saya mau kasih tunjuk kalian saya bagaimana pasangnya tahun ini. Kebetulan saya punya pohon satu di sini sudah tidak ada ya. Tuh, rubuh kemarin waktu angin kencang. Jadi saya mau kasih tunjuk kalian saya pasangnya lagi. Setiap tahun ritualnya sama, tapi tahun ini punya yang seperti ini. Mari kita sama-sama pasang. Oke, let's go. Tahun ini kawan-kawan saya pasang pohon Natal ini sendiri, dan saya percepat sekali supaya tidak lama ini video. Dan hari ini berkabut sekali, cuaca sekitar 3 derajat gitu kawan-kawan. Saya pasang untuk 5 pohon plus bikin 1 pohon buatan dari kayu karena pohon yang satunya rubuh. Lumayan kawan-kawan, yang beginian ini persyaratannya saya yang pasang, nanti pas bukanya tuh Om yang buka bersama Ryan dan Jamie. Di sisi lain tuh capek kawan-kawan, buat saya nih saya kerjakan yang ini 1 hari, terus nanti di belakangnya 1 hari lagi, terus di balkonnya 1 hari. Jadi kerja 3 hari punya. Ini saya kasih masuk dalam 1 video. Dan pasang pohon Natal bukan cuma pasang, tapi kita harus pikir bagaimana supaya semuanya bisa menyala. Coknya bagaimana, sedangkan di luar rumah itu tidak ada tempat khusus untuk cok listrik. Jadi saya mesti bikin supaya tidak kena hujan, tidak digaruk atau dibawa angin, seperti itu contohnya. Nah kawan-kawan, akhirnya sudah selesai. Saya bikin, nanti besok baru saya kasih tunjuk bagaimana bikinnya. Tadi sudah pasang-pasang, terus ini karena pohonnya sudah hilang, jadi ini bikin kayak pohon Natal kecil mini gitu. Asal jadi ya kawan-kawan ya. Ini, terus ini pohon yang satunya, terus ini yang pohon 3-nya. Tuh. Ya. Kalau dari tuh, iya. Asal-asalan saja, tinggal balkon kawan-kawan ya. Nah, jadi keadaan balkon seperti ini kawan-kawan ya.
Kalian lihat sudah saya bersihkan. Jadi ini semua dibalik. Jadi kangkung punya air-air ini sudah saya buang. Kita harus bersihkan. Jadi bekas-bekas dari daun pohon ini nih, ya, semua tuh kalian lihat banyak di sini. Ini harus dikasih beres. Ini juga saya mau menyimpan. Tapi pertama pasang lampu dulu kawan-kawan ya. Ini kalau harus dibuang airnya karena kalau musim dingin beku, nanti sebentar pecah embernya kawan-kawan. Jadi dia tidak boleh harus ada air. Nah, tinggal saya harus menyimpan ini. Ya, baru habis itu ini saya mau angkat ini sudah mati semua karena kemarin tiba-tiba -7. Ya. Saya mau potong dulu semua dia punya daun-daun, lempar ke bawah, baru potnya saya angkat ke atas. Ya. Jadi ini kayu bakar kawan-kawan ya. Saya kasih tie wraps dulu, baru saya kasih tali begini. Jadi ini nanti saya taruh di coran air ya kawan-kawan. Tahun ini listrik sangat mahal ya kawan-kawan. Jadi kemarin saya bilang sama Om, tahun ini listrik kan mahal, jadi kita tidak usah pasang ya. Om bilang tidak apa-apa, ini kan cuma LED light. Jadi LED light itu tidak banyak memakai tenaga listrik katanya gitu. Untuk pasang di bagian atap rumah ini ya kawan-kawan, saya minta Ryan bantu karena lumayan agak ribet kalau pasang sendiri. Jadi Ryan bantu untuk kasih terus kita pasang. Dan ini dia ya, jadi tinggal saya kasih hilang dia punya itu. Di sebentar malam baru kita foto lagi. Jadi kawan-kawan, ini saya sudah selesai pasang yang di bawah ya, ini terus ini 3. Ini karena pohon satu rubuh, jadi saya ganti dengan pohon Natal istilahnya. Saya cuma pasang kayu tiang ya. Ini lampunya sudah dari lama kawan-kawan, tapi cuma tidak tahu mau dipasang di mana. Akhirnya pohon rubuh bisa dipasang. Terus ini tinggal di balkon, atas balkon sama di belakang. Terus saya sudah selesai. Di belakang tinggal satu lagi. Yes. Yang di belakang sudah beres kawan-kawan ya. Kalian lihat, pohon ini sama di belakang sedikit. Itu saja kawan-kawan ya. Nah kawan-kawan, jadi saya tidak sempat bikin video waktu saya ke rumahnya Stefani. Yang jelas saya kasih anaknya 2, kado 2-2. Dan hari ini saya akan kasih tunjuk kalian, saya mau pergi ke Jade. Saya punya anak favorit. Jadi tahun ini saya sudah bikin dia punya kado ini sama ini. Ya, saya akan bawa. Tapi itu bawanya tuh tidak langsung kasih di Jade. Jadi besok atau lusa center kelas tanggal 5 ya, baru Jade boleh ini. Jadi saya kasih masuk dalam kantong sampah. Nanti kasih mamanya, baru mamanya yang bikin. Dan di sini Ryan sama Jamie punya kado yang sudah ada di pack. Ini belum di pack, ini coklat ya. Itu yang sudah di pack. Terus sana lagi kawan-kawan mau di pack. Terus ada di bawah kolong lagi sudah disembunyi. Jadi kita bikin center kelas tuh agak cepat kawan-kawan. Jadi saya sama Om bikin center kelasnya itu besok malam. Kebetulan besok malam juga itu saya punya mertua punya ulang tahun perkawinan. Jadi kita tidak bikin makan-makan karena mereka harus makan di rumahnya mertua. Yang jelas saya tidak ke tempat mertua, jadi saya tunggu orang balik baru kita langsung bikin kadonya seperti itu. Nah ya, sekarang saya mau pakai saya punya lipstick, baru saya mau jalan ke rumahnya Jade. Oke, sip. Jadi kawan-kawan sekalian, saya punya kado nih, saya sudah isi di sini ya. Jadi sekarang saya mau ke rumahnya Hani. Rumah Hani itu yang itu tuh, yang ini nih, ya. Jadi ini rumahnya. Oh. Ini dulu disembunyiin.
Mamanya sembunyiin. Now, this is Jade, my favorite Malaysia. Dari sini. Ini baru sama Tante Mega. Oh, Jade sudah hoe oud ben jou? 8. Jade umur 8 tahun kawan-kawan. Toh? Kau kayak zo, weet je. Handjes zo. Iya. Oh. Ini calon mantu Han. Cantik dia toch? Jade is mooi. Oh, ik ben niet heel lang gezien. Waarom niet jij ook bij mij spelen? Je mag ook bij mij spelen. Ik weet het niet. Ik zat net lekker te verven. Ja? Mag je kusje? Ik heb gewoon een beetje snoepjes, een beetje iets voor jou. Omdat het is gewoon wat is van thuis. Omdat hey, Jamie is net verjaardag geweest. Zo'n soort. Mag niet in één keer alles op, hè? Oh, lekker. Ja, hè? Oh. Jadi is alleen een paar snoepjes van Jamie verjaardag en met koekjes. Tante Mega heeft nog niet tijd voor cake maken voor jou. Andere keer, ik ga zo voor jou doen. Ja? Ja. Kelas 5 dia sudah. Ja. Zo, tidak rasa ya? Perasaan gisteren zo nog baby. Ja. Oh, ik zeg het al, calon mantu. Ja. Nou, ik ga zo thee drinken met je moeder. Ja, ik ga het nog zien. Ga maar eens dat brengen voor jou. Dit is voor jou. Bedankt. Ja. Ja, alleen de enige kleine hier. Ik ben jou gemist. Ik ben vandaag gewoon chillen met de Color House kleren. Weekend, hè? Putihnya kayak bapaknya. Ja, putih banget, maar. Oh. Nou, net als mij? Nee, joh. Nou, maar ja. Ik ben net als jou. Ja, zelfde meid. En deze mengen aan jou en Hani. Half-half. Jadi, als Ryan is ook mengen between me and Ryan. So, is niet zo echt wit like Edwin. Tidak ada anak perempuan, ini nasibnya tuh sudah begini. Jadi kalau lihat anak perempuannya orang, aduh. Moest vragen Edwin. Si Om tidak mau kasih anak perempuan. Adopsi yang blond Han ya. Adopsi dong. Anak cantik. Pas apa ya rasanya? Berani ya, Han? Cik, matanya besar sekali si Jade. Ini namanya Jade. Nama panjangnya apa, Han? Jade Mirabel. Oh, Jade Mirabel. Jade Mirabel. Dipanggil Mirabel juga bisa dong.